Perkenalkan, nama saya Stella Esther Kalalo dengan NIM 241011122, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 4, kelas D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Dalam video saat ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus yang merupakan bagian dari teologi Perjanjian Baru. Materi ini sangat penting karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan pusat iman Kristen. Seluruh pemberitaan dalam Perjanjian Baru, baik melalui Injil, khotbah para rasul, maupun surat-surat rasuli, semuanya berpusat pada karya Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, kita dapat memahami kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Peristiwa ini bukan hanya sekedar sejarah, tetapi menjadi dasar keselamatan, dasar iman, dan dasar pengharapan bagi setiap orang percaya. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa bagian penting, yaitu yang pertama, teologi kematian dan kebangkitan Kristus sebagai inti ajaran Perjanjian Baru. Yang kedua, implikasi teologis kematian dan kebangkitan Kristus. Yang ketiga, relevansi materi ini bagi mahasiswa pendidikan agama Kristen. Dan yang keempat, yaitu kesimpulan. Semoga melalui penjelasan ini, kita bisa semakin memahami karya Kristus dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu teologi kematian dan kebangkitan Kristus sebagai inti ajaran Perjanjian Baru. Makna teologis kematian Kristus. Kematian Kristus dipahami sebagai tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dalam iman Kristen, salib bukanlah tanda kekalahan, melainkan bukti kasih Allah yang terbesar. Yesus Kristus rela datang ke dunia, hidup sebagai manusia, mengalami penderitaan, lalu mati di kayu salib demi menanggung dosa umat manusia. Melalui kematiannya, manusia memperoleh kesempatan untuk diperdamaikan dengan Allah. Ada beberapa makna teologis penting dalam kematian Kristus. Yang pertama yaitu penebusan. Makna pertama adalah penebusan. Penebusan berarti pembebasan melalui pembayaran harga tebusan. Dalam teologi Perjanjian Baru, Kristus menyerahkan dirinya untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan hukuman. Manusia pada dasarnya tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah, tetapi Kristus datang sebagai juru selamat yang membayar harga penebusan melalui darahnya sendiri. Di dalam Perjanjian Baru, terdapat beberapa istilah Yunani yang menjelaskan tentang penebusan. Yang pertama, yaitu agorazo, yang berarti membeli atau memperoleh. Yang kedua, exagorazo, yang berarti membebaskan sepenuhnya. Yang ketiga, lutro, yang berarti menebus dengan harga tertentu. Melalui istilah-istilah ini, kita memahami bahwa keselamatan manusia tidak diperoleh melalui usaha pribadi, perbuatan baik, atau kemampuan manusia, tetapi hanya melalui karya Kristus. Sebagai orang percaya, kita perlu menyadari bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Oleh sebab itu, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, pendamaian.
Pendamaian berarti pemulihan hubungan antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Dosa menyebabkan manusia menjadi musuh Allah dan hidup jauh dari kehendaknya. Namun, melalui kematian Kristus di kayu salib, hubungan yang rusak itu dipulihkan kembali. Kristus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Ia menunjukkan bahwa kasih Allah jauh lebih besar daripada dosa manusia. Allah tidak membiarkan manusia binasa, tetapi Ia sendiri menyediakan jalan pendamaian melalui Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, pendamaian ini juga mengajarkan kita untuk hidup berdamai dengan sesama. Orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah seharusnya menjadi pembawa damai di tengah keluarga, gereja, sekolah, dan bahkan masyarakat. Yang ketiga, pembenaran. Pembenaran adalah tindakan Allah yang menyatakan orang berdosa menjadi benar karena iman kepada Kristus. Artinya, manusia dibenarkan bukan karena jasa atau kebaikannya sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, statusnya di hadapan Allah berubah. Dari yang sebelumnya berdosa dan bersalah menjadi pribadi yang dibenarkan oleh Allah. Hal ini mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah. Karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, orang percaya harus hidup dengan rendah hati dan penuh syukur karena keselamatan yang diterima merupakan pemberian dari Allah. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu pengampunan dosa. Melalui darah Kristus, dosa manusia dihapuskan dan manusia menerima pengampunan. Pengampunan dosa sangat penting karena dosa membawa rasa bersalah, ketakutan, dan keterpisahan dari Allah. Namun, melalui Kristus, manusia memperoleh pengampunan dan dapat kembali hidup dalam persekutuan dengan Allah. Ini juga menjadi pelajaran penting bagi kehidupan orang percaya. Sebagaimana Allah telah mengampuni kita, maka kita juga harus belajar mengampuni sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terjadi konflik, pertengkaran, dan kesalahpahaman. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memiliki hati yang mengampuni. Yang kelima, pengudusan. Kematian Kristus menjadi dasar bagi kehidupan yang kudus. Orang percaya dibebaskan dari kuasa dosa supaya dapat hidup taat kepada Tuhan. Pengudusan berarti proses perubahan hidup menjadi semakin serupa dengan Kristus. Proses ini berlangsung terus-menerus melalui karya Roh Kudus. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup sembarangan. Kita dipanggil untuk hidup benar, jujur, penuh kasih, dan menjauhi dosa. Pengudusan telah terlihat melalui perubahan sikap, perkataan, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, teladan pengorbanan. Yesus menunjukkan kasih yang rela berkorban demi keselamatan manusia. Ia rela menderita, dihina, bahkan mati di kayu salib. Pengorbanan Kristus menjadi teladan bagi setiap orang percaya untuk hidup melayani dengan kasih. Dalam kehidupan nyata, teladan pengorbanan dapat diwujudkan melalui sikap menolong sesama, melayani dengan tulus, rela berbagi, dan tidak egois. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Kristen, kita dipanggil untuk memiliki hati seorang pelayan yang rela berkorban bagi orang lain. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu makna teologis kebangkitan Kristus. Setelah membahas tentang kematian Kristus, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus merupakan inti kemenangan Injil. Jika Kristus tidak bangkit, maka iman Kristen kehilangan dasar. Kebangkitan menunjukkan bahwa Yesus benar-benar menang atas dosa dan maut. Ada beberapa makna penting
dari kebangkitan Kristus. Kita Makna yang masuk pertama- pada makna penting yang pertama, yaitu bukti kuasa ilahi. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah dan memiliki kuasa atas maut. Tidak ada manusia biasa yang mampu bangkit dari kematian dengan kuasanya sendiri. Karena itu, kebangkitan menjadi bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Peristiwa ini memperkuat iman orang percaya bahwa Allah benar-benar berkuasa atas kehidupan dan kematian. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang kedua, kemenangan atas dosa dan kematian. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa kuasa dosa telah dipatahkan dan maut tidak lagi berkuasa mutlak. Melalui kebangkitan Kristus, orang percaya memiliki kemenangan rohani. Ini berarti bahwa dosa tidak boleh lagi menguasai hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan meninggalkan kehidupan lama yang berdosa. Kebangkitan Kristus memberi kekuatan bagi orang percaya untuk hidup baru. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu dasar pengharapan eskatologis. Kristus disebut sebagai yang sulung dari antara orang mati. Kebangkitannya menjadi jaminan bahwa orang percaya juga akan memperoleh kehidupan kekal. Pengharapan ini sangat penting bagi kehidupan orang Kristen. Di dunia ini manusia menghadapi banyak kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, bahkan kematian. Namun, kebangkitan Kristus memberikan harapan bahwa kehidupan tidak berhenti di dunia ini saja. Ada kehidupan kekal yang telah dijanjikan Allah bagi setiap orang percaya. Karena itu, orang percaya tidak hidup dalam keputusasaan, tetapi hidup dalam pengharapan. Yang keempat, kehidupan baru. Kebangkitan Kristus membuka realitas hidup baru. Artinya, orang percaya dipanggil untuk mengalami pembaruan moral, spiritual, dan relasional. Hidup baru terlihat melalui perubahan karakter dan cara hidup. Misalnya, seorang yang dahulu hidup dalam kebencian berubah menjadi pribadi yang penuh kasih. Seorang yang dahulu hidup dalam kebohongan berubah menjadi pribadi yang jujur. Ini bukti nyata bahwa kebangkitan Kristus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Yang kelima, dasar misi gereja. Kita masuk pada yang kelima, yaitu dasar misi gereja. Kebangkitan Kristus juga menjadi dasar misi gereja. Kristus yang bangkit mengutus gereja untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Karena itu, gereja tidak boleh hanya berdiam diri, tetapi harus aktif menjadi saksi Kristus. Pemberitaan Injil dilakukan melalui perkataan, pelayanan, dan teladan hidup. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Kristen, kita juga terpanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui pendidikan, pengajaran, dan pelayanan. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu implikasi teologis kematian dan kebangkitan Kristus. Implikasi bagi kehidupan iman. Kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya teori teologi, tetapi memiliki dampak nyata bagi kehidupan orang percaya. Yang pertama, kepastian keselamatan. Orang percaya memiliki dasar iman yang kokoh karena keselamatan bersumber pada karya Kristus. Keselamatan tidak bergantung pada kemampuan manusia, tetapi pada kasih karunia Allah. Hal ini memberikan rasa aman dan damai bagi orang percaya. Yang kedua, hidup dalam kasih karunia. Kesadaran bahwa keselamatan adalah anugerah membuat orang percaya hidup dalam kerendahan hati. Kita belajar untuk bersyukur dan bergantung kepada Tuhan. Orang yang memahami kasih karunia akan lebih mudah mengasihi dan menerima orang lain. Yang ketiga, kemenangan atas dosa. Melalui persekutuan dengan Kristus,
dan persatuan dengan Kristus, orang percaya dipanggil meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Artinya, kehidupan Kristen harus menunjukkan perubahan nyata. Orang percaya harus berjuang melawan dosa dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Yang keempat, pengharapan di tengah penderitaan. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan bahwa penderitaan dan kematian bukanlah akhir. Dalam hidup ini, setiap orang pasti menghadapi masalah dan tantangan. Namun, orang percaya memiliki pengharapan karena Kristus telah menang atas maut. Pengharapan ini memberikan kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita masuk yaitu pada bagian yang keempat, implikasi bagi praktis gerejawi. Yang pertama yaitu dasar pemberitaan gereja. Isi utama pemberitaan gereja adalah Kristus yang mati dan bangkit. Karena itu, gereja harus tetap setia memberitakan Injil yang benar. Yang kedua, dasar sakramen dan ibadah. Perjamuan kudus mengingat kematian Kristus. Sedangkan baptisan melambangkan kematian terhadap dosa dan kebangkitan kepada kehidupan baru. Melalui ibadah dan sakramen, iman orang percaya terus diketeguhkan. Yang ketiga, pelayanan dan diakonia. Kasih Kristus yang rela berkorban menjadi pola pelayanan gereja. Gereja dipanggil untuk melayani sesama, terutama mereka yang lemah, miskin, dan menderita. Pelayanan gereja tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Yang keempat, kesaksian di tengah dunia. Gereja dipanggil menjadi saksi hidup tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kesaksian ini terlihat melalui integritas, kasih, kejujuran, dan keadilan sosial. Sebagai orang percaya, kehidupan kita harus menjadi terang bagi dunia. Kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu relevansi bagi mahasiswa pendidikan agama Kristen. Materi tentang kematian dan kebangkitan Kristus sangat relevan bagi mahasiswa pendidikan agama Kristen, yaitu yang pertama, materi ini menjadi dasar pengajaran iman Kristen yang benar. Sebagai calon pendidik Kristen, mahasiswa harus memahami dasar iman Kristen secara benar supaya dapat mengajarkan kepada orang lain. Kedua, materi ini membentuk spiritualitas yang berpusat pada Kristus. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar hidup sesuai teladan Kristus. Ketiga, materi ini menolong dan dalam pelayanan pendidikan gerejawi dan sekolah. Mahasiswa pendidikan agama Kristen dipanggil menjadi pendidik yang mampu membimbing peserta didik dalam iman. Keempat, materi ini menjadi sumber etika pelayanan yang rela berkorban. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki kasih, kerendahan hati, dan semangat melayani seperti Kristus. Yang kelima, materi ini menumbuhkan pengharapan dalam menghadapi tantangan hidup dan pelayanan. Dalam pelayanan, pasti ada tantangan, kesulitan, dan pergumulan. Namun, kebangkitan Kristus memberi kekuatan dan pengharapan. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu penutup dan juga kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus merupakan inti dari teologi Perjanjian Baru. Melalui kematiannya, Kristus menebus, mendamaikan, membenarkan, mengampuni, dan menguduskan manusia. Melalui kebangkitannya, Kristus mengalahkan maut, memberikan hidup baru, dan menjamin pengharapan masa depan bagi orang percaya. Karena itu, kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya sekadar doktrin atau teori, tetapi menjadi dasar kehidupan Kristen, pelayanan gereja, dan pendidikan iman. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Kristen, kita dipanggil untuk memahami karya Kristus secara benar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya melalui materi ini, iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin setia dalam mengikuti Kristus.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian video ini saya buat. Shalom.